Hari ini saya baru habis laser pasien tai lalat ya di hidungnya. Di sini nih agak besar ukurannya. Nih bisa lihat di gambar, agak besar. Umur pasiennya sekitar 18 tahun, masih muda ya. Cuman kita sekarang nggak akan ngasih lihat cara lasernya atau prosedur lasernya kayak bagaimana, karena sudah ada di video yang sebelumnya ya. Bisa lihat linknya di deskripsi. Sekarang kita bahas tentang pertanyaan serba-serbi yang paling sering ditanyakan waktu laser atau mau ngelaser. Pasien tuh agak bingung, saya laser nggak ya, laser nggak ya, laser nggak ya. Banyak pertanyaan yang muncul, misalnya seperti harganya berapa, kemudian berbekas nggak ya, dok boleh lihat before afternya nggak fotonya dok gitu. Itu yang paling sering. Ditonton sampai selesai ya, biar teman-teman sudah paham serba-serbi tentang laser. Jadi teman-teman tuh yakin kapan harus laser kan kapan enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Dr. Nata. Langsung aja ya, kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan kalau pasien tuh mau laser. Yang pertama, dok, kapan usia terendah dan tertinggi pasien mau laser? Siapa aja yang boleh laser, siapa yang nggak boleh? Oke, usia terendah. Usia terendah ini sebenarnya nggak ada patokan untuk umur, cuman patokan kapan pasien itu kooperatif atau tidaknya pada saat di laser. Kira-kira gelisah nggak, gerak-gerak kiri kanan nggak waktu di laser? Dulu saya pernah laser tai lalat di hidung, pasien tuh usianya 8 tahun. 8 tahun ya, 8 tahun sekitar SD lah gitu. Terus saya juga pernah laser untuk milia di sini. Itu kebetulan anaknya bule, umurnya PAUD dia, belum masuk SD, mungkin sekitar 5-6 tahun kayak gitu. Itu pasiennya bisa kooperatif, diem pasiennya. Mungkin karena dia anestesi juga, jadi nggak sakit ya, jadi nggak berasa, tidurnya anteng aja, enak banget di laser kayak gitu. Usia tertua nggak ada batasan. Saya pernah ngelaser bapak-bapak kepala dinas apa gitu kemarin ya, lupa. Itu usianya sekitar 75 tahunan. Itu saya laser aman, hasilnya bagus. Pasiennya kalau datang ke Nata saya lagi tuh selalu bilang ini, Pak Nata, bintik-bintik di muka saya tuh sudah hilang, sudah kayak ini, kayak apa namanya, kayak Zumi Zola, kayak ya siapa sih gubernur tuh, bupati ya, yang Zola gitu, artis lah pokoknya, sudah kayak gitu. Dia selalu bilang kayak gitu, hasilnya bagus. Jadi penyembuhannya juga oke, karena lasernya nggak terlalu dalam ya. Waktu itu bapak yang umur 78 tahun tuh laser keratosis ya, laser itu juga tapi yang keratosis. Kalau untuk tai lalat yang tertua yang pernah saya laser itu 50 tahun, ibu-ibu waktu itu tai lalatnya di sini, di bawah mata sedikit tapi masih nempel di hidung, lumayan besar. Hasilnya bagus juga. Terus siapa aja yang tidak boleh laser? Yang tidak boleh laser tuh pertama, pasien yang memiliki riwayat kencing manis, yang gula darahnya tidak terkontrol. Kalau terkontrol di bawah 200, ada hasil labnya, kita berani laser. Kemudian pasien yang memiliki riwayat keloid. Nah, riwayat keloid ini, kalau pasien ada riwayat keloidnya, setiap luka muncul keloid, sebaiknya nggak dilaser, karena bekas lasernya, keloidnya itu akan lebih mengganggu daripada tai lalat atau keratosisnya. Seperti itu. Terus pertanyaan kedua, dok, harga laser berapa? Oke, harga laser untuk laser CO2 itu tergantung akan 3 hal. Pertama, lokasi tai lalat atau lokasi sesuatu yang akan dilaser. Kemudian yang kedua, ukuran dari yang akan dilaser, tai lalatnya ukurannya sebesar apa sih, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, jumlahnya, berapa banyak yang akan dilaser. Semakin sulit lokasinya, misalnya di hidung, di mata, di bibir, akan lebih mahal. Semakin banyak jumlahnya akan lebih mahal. Semakin besar ukurannya akan semakin mahal. Jadi seperti itu. Jadinya patokan untuk harga laser itu ya tergantung dari yang 3 ini, jumlahnya, lokasinya, dan ukurannya. Kalau semakin besar, semakin banyak, ya akan semakin mahal. Tapi range harga untuk laser CO2 tuh mulai dari 500.000. Jadi kalau jumlahnya cuma 1 atau 2, nggak terlalu besar, ya paling 500.000. Seperti itu. Dok, lasernya berbekas atau enggak, dok? Nih, faktor yang menentukan berbekas atau tidaknya laser tuh, pertama, ada faktor keturunan keloid nggak? Ada bakat keloid nggak? Kalau ada, ini kita nggak boleh laser. Dan kalau ternyata jika tidak terdeteksi, pasiennya bilang tidak ada bakat keloid tapi ternyata keloid, pada saat di laser pasti jadi keloid kalau memang ada bakat yang tidak diketahui. Kemudian yang kedua, usia. Semakin muda usianya, semakin
bagus penyembuhannya. Anak saya tuh pernah bonyok di bagian yang ini, jatuh waktu dari keretanya besar banget, sempet saya ngomel-ngomel, mungkin karena panik ya, jadinya lupa ilmu gitu, ngomel-ngomel lah sama bibi di rumah. Ini anak saya nanti kalau lukanya berbekas bagaimana, begini, lupa ilmu. Kalau di situ tuh anak tuh penyembuhan cepet banget, dan ternyata bener 1 minggu belas hilang bekasnya, nggak berbekas kayak gitu. Jadi semakin muda usia laser, semakin resiko untuk berbekasnya semakin kecil, penyembuhannya akan semakin bagus. Begitu. Kemudian yang ketiga, yang menentukan faktor dari bekas luka itu adalah cara merawat lukanya. Cara merawat luka yang benar kayak bagaimana? Keep dry, keep clean gitu. Jadinya tetap bersih, tetap kering. Dok, berarti saya tidak boleh wudhu dong kalau mau sholat? Boleh, silahkan. Wudhu seperti biasa, cuci muka seperti biasa. Tapi setiap habis wudhu itu diambil tisu, didap gitu. Misalnya contoh ambil tisu ya, di sini jelasin itu kan kayak begini. Jadi ditahan pakai tisu 2-3 kali, ditekan sampai nggak ada air di dalamnya. Dan setiap habis kena air dan dikeringkan pakai tisu tadi, harus pakai krim antibiotiknya biar nggak infeksi. Jadi sudah tetap kering, tetap bersih. Jadi ya kalau dia tetap kering, tetap bersih, otomatis faktor yang keempat, penyembuhan lukanya pasti akan lebih bagus dan lebih cepat. Semakin cepat sembuh lukanya bekas laser itu, semakin tidak berbekas dia. Tapi kalau semakin neglected ya, semakin terlantar lukanya, semakin bernanah, mungkin ada infeksi, akan beresiko untuk berbekas. Seperti itu. Faktor kelima yang menyebabkan luka laser itu berbekas yaitu akarnya yang terlalu dalam. Ini akar telar tuh dalam banget, jadi kita laser sampai akarnya biar nggak muncul lagi tuh dalam sesuai dengan kedalaman akarnya. Kalau semakin dalam akarnya, semakin berisiko untuk berbekas. Tapi kembali lagi, kalau dia perawatannya bagus, biasanya tidak berbekas. Biasanya, tapi di atas kertas ada risiko berbekas. Tapi kenyataan atau pengalamannya, ya sedikit banget yang berbekas kayak gitu. Kemudian lama penyembuhan lukanya berapa lama, dok? Biasanya pasien kalau bagus perawatan lukanya 5 hari sampai 7 hari sudah bagus, sudah sembuh lukanya. Cuma masih berbekas agak kemerahan. Nanti boleh dilihat di foto yang terakhir ya. Nanti saya kasih lihat foto 1 minggu setelah di laser, itu sudah sembuh tapi masih agak merah. Seperti itu. Kemudian setelah 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, merahnya berangsur-angsur akan memudar atau berkurang sehingga jadinya tidak berbekas. Kalau perawatannya bagus ya, seperti itu. Terus sekarang saya kasih lihat foto-foto before after laser ya, yang mana yang sebelum laser, sesudah laser seminggu, kemudian 3 minggu setelah laser sampai 1 bulan setelah laser. Boleh dicek di nih foto-fotonya. Oke, mungkin itu serba-serbi pertanyaan yang sering muncul tentang laser, biar teman-teman yakin untuk laser. Kalau ada masih yang kurang, pertanyaannya belum saya coba jawab, boleh di komen di bawah ya. Ketik aja di komen di bawah, tanya aja. Nanti kalau sempat terus insya Allah saya jawab, dan biasanya memang selalu saya jawab di komen. Jika teman-teman suka sama video ini, silakan like dan subscribe ya. Kalau tidak suka boleh di dislike. Terima kasih sudah nonton video di channel saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada yang merequest kita bahas apa, boleh di komen aja. Terima kasih. Dadah.